Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang semoga Allah sembuhkan dan Allah berkahi. Salah satu keinginan dari orang yang sedang sakit adalah dijenguk, disupport oleh orang-orang yang ia cintai dan ia kasihi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman saat ia sakit, lalu ia mendapatkan dukungan dan support serta motivasi dari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Ala, seorang sahabat wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah memberikan kesaksian dan cerita dan pengalaman pada saat beliau sakit. Adani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana maridah. Rasulullah SAW pernah menjengukku ketika aku sedang sakit. Faqala abshiri ya Ummul Ala. Begitu ketemu dengan Ummul Ala, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, bergembiralah wahai Ummul Ala. Allahu Akbar. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Sebuah nasihat yang tidak terduga sama sekali oleh orang yang sedang sakit. Di saat atmosfer kamar isolasi atau kamar rumah sakit atau kamar di rumah kita jika kita dirawat di rumah, atmosfernya penuh dengan kesedihan, kegalauan, tapi justru Nabi SAW membawa pesan kegembiraan kepada kita. Nabi suruh kita gembira. Abshiri ya Ummul Ala. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Kenapa demikian? Fa inna maradhal muslim. Lalu Nabi menjelaskan alasannya. Karena sesungguhnya penyakit atau rasa sakit yang dialami oleh seorang muslim, yudhibullahu bi khatayah, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, memutihkan maksiat-maksiatnya. Kama tudhibun naru khabathadz dzahabi wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan karat dari emas dan perak. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW mengajak kita yang sedang sakit untuk cerdas dalam melihat rasa sakit kita. Jangan hanya melihat dari satu sisi. Jangan hanya melihat dari suhu yang memang lebih panas dari normalnya, atau trombosit yang turun, atau hasil tes yang positif. Betul, tapi itu baru di satu sisi. Kenapa kita nggak lihat sisi yang lain? Sisi yang lebih menggiurkan, sisi yang lebih menarik, sisi yang lebih menenangkan, sisi yang membangun dan membakar rasa optimisme di dalam hati kita. Bahwa semua rasa sakit yang kita rasa, kesedihan yang kita alami, ketidaknyamanan di kamar isolasi, itu akan membuat Allah menghilangkan dosa-dosa kita, memutihkan segala maksiat-maksiat kita. Dosa-dosa kita yang banyak itu dihilangkan satu demi satu oleh Allah karena sakit kita ini. Bukankah kita mengklaim dan mengaku ingin masuk surga? Dan bukankah penghalang utama kita dengan surga adalah dosa? Kalau kita benar-benar ingin masuk surga, lalu ada kesempatan Allah putihkan dosa kita, Allah hilangkan dosa kita, lalu kenapa kita hanya mengisi hati ini dengan kegalauan, kesedihan, dan keterpurukan? Tidakkah ada sebuah tempat di hati ini yang berisi keinginan masuk surga, keinginan mencari ridho Allah, lalu mendominasi hati kita, lalu kita optimis karena hari-hari ini dosa-dosa kita yang akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga satu demi satu dihilangkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, memang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW ketika sakit Ummul Ala dalam hadis ini. Tapi bukankah hadis beliau untuk kita semua? Untuk semua pasien COVID atau penyakit-penyakit lain. Bergembiralah, wahai pasien COVID-19. Bergembiralah, wahai pasien DB. Bergembiralah, wahai pasien kanker. Bergembiralah, wahai pasien penyakit-penyakit lain. Nabi tidak sedang menggampangkan, apalagi nyinyir. Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Anda, sedang mengajak kita untuk melihat sebuah hal yang jauh lebih besar, jauh lebih kekal, surga. Maka semoga
kita bisa menangkap pesan beliau dan menerima motivasi beliau, dan kita bisa mengisi hati ini dengan kegembiraan, karena setiap ada rasa sakit, di situ ada pengampunan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.